memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, kan ayahnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku. Jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya, teman-teman, ya, ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer, yang bayar Ruben. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben, totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Tapi kami tidak mau itu akan menjadi jejak digital yang membuat anak-anak mendapatkan informasi yang menyesatkan, dan juga ingin membuat masyarakat, ya, janganlah artinya tuh menggoreng-goreng sesuatu berita yang tidak benar, meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan klien kami itu anti diserang, enggak, tapi dasarnya harus jelas. Keluar harga rumah ketika dibeli dalam kondisi yang masih bangunan tua. Yang bayar juga Ruben. Maka sertifikatnya juga atas nama Ruben. Kami kan nggak pernah mau sampaikan. Kapan kami menyampaikan hal-hal ini sebelum ada tayangan yang mengatakan uang papiku dan uang aku? Nggak ada. Tapi kami tidak mau itu akan menjadi jejak digital yang membuat anak-anak mendapatkan informasi yang menyesatkan, dan juga ingin membuat masyarakat, ya, janganlah artinya tuh menggoreng-goreng sesuatu berita yang tidak benar, meyakininya dan kemudian menyerang klien kami. Bukan klien kami itu anti diserang, enggak, tapi dasarnya harus jelas. Clear mengenai masalah renovasi dan uang yang 11,3. Nah, sekarang kita bicara tentang isian rumah. Ya, isian rumah. Ada lagi. Rumah ini mohon maaf nih ya. Tuh. Karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, nggak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu, karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, kan ayahnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu. Tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu. Oke ya. Jadi di sini dibilang ada uang ayahnya, berarti seolah uang ayahnya itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih jadi rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Tapi dia sudah ngomong kemana-mana tentang hal itu gitu loh. Jadi kita diam selama ini. Tapi ketika netizen atau pihak-pihak yang tidak menyukai Ruben itu memberikan serangan-serangan yang tidak pada porsinya, ya kita kan harus keluar. Jangan sampai ini menjadi jejak digital yang anak-anak berpikir memang Ruben itu yang memang ingin di-framing menjadi orang yang tak bertanggung jawab dan segala macam, bukan hanya di masyarakat tapi juga di depan anak-anak, itu terlaksana gitu. Makanya kita sampaikan kebenaran ini. Makanya saya mohon maaf sebelumnya jika ada orang yang tersakiti dengan kebenaran yang kami ungkapkan. Jadi dia katakan furniture semuanya siapa? Aku. Oke, kita bicara fakta sekarang. Ya. Jadi lift di rumah Cilandak itu, jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya, teman-teman, ya, ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer, yang bayar Ruben. Oh, lift itu kan bukan isian. Kita lihat isian rumahnya itu.
Ya, mulai dari pendingin rumah atau AC. Ya, AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya, atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu nilainya totalnya 400 juta. Ya, 3 kali pembayaran. Nih, ada nih AC, ya, 200. Kemudian berikutnya bukan itu isiannya. Yang isian yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Ya, dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan, tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Jadi kalau dibilang misalnya kita nggak keberatan, tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. Jangan kita playing victim. Kasihan Ruben. Nah, sekarang Ruben mau mengungkapkan apa yang benar. Selama ini dia tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kalau misalnya dia kemudian seperti itu kan, dan akhirnya anak-anak juga mungkin digiring untuk mendengar berita-berita yang memang sudah dikontrol, mana yang harus didengar dan mana yang tidak dengar, dan itu tidak berimbang, ini kan nggak baik. Ya, ini 12 kali. Ada semuanya teman-teman. Ya, jadi kode-kodenya juga beda. Ya, ini 2201, ini 2301, jadi karena ini bukan satu kali transfer yang di copy berulang-ulang. Jadi furniture itu 3 miliar. Ya. Bahkan kalau menurut keterangan Ruben sendiri, ketika mereka sudah bercerai pun Ruben masih bantu endorse bersama-sama dengan S untuk tempat tidur. Jadi sampai tempat tidur juga ungkit-ungkit tidak. Kita tidak akan ngomong hal ini kalau idolanya kamu tidak ngomong hal-hal yang tidak benar, hanya untuk menarik simpati. Jangan, ya, jangan juga kita menciptakan satu kondisi seolah-olah anak-anak akan sedih kalau ibunya dipojokkan, tapi nggak sedih kalau ayahnya dimaki-maki, kalau ayahnya dikata-katain. Janganlah seperti itu. Sebenarnya kalau dilaksanakan saja apa yang menjadi kesepakatan bersama di Akta 39 yang sudah diatur pembagian waktunya dan diatur semuanya kondisi-kondisinya, kan semuanya nggak akan ada masalah. Tapi mereka terus ngobrol tentang hal kita ada macet lah, nggak dibayar nafkah lah. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.